Idul Adha atau biasa dikenal dengan Lebaran Haji adalah salah satu hari mulia bagi umat Islam. Lebaran Haji diperingati setahun sekali setiap tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan prosesi haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Momen Idul Adha diperingati oleh umat Islam setahun sekali ini erat hubungannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam pada masa lalu, yakni ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail yang merupakan putra kandungnya ketika berusia 7 tahun. Bagaimana sejarah Idul Adha? Mari kita bahas bersama Sejajar Arab. Jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Gak ada ruginya kok kalian subscribe. Asal-usul atau sejarah Idul Adha tidak dapat dipisahkan dengan kisah teladan Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dan meninggalkan istri dan putranya di sebuah tempat yang kering, tandus, dan terletak jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan lembah tersebut sama sekali tidak ditumbuhi oleh pepohonan dan sangat sepi. Tidak ada penghuninya seorang pun. Meskipun demikian, Siti Hajar, yaitu istri Nabi Ibrahim, menerima segala bentuk perintah dan ketetapan tersebut dengan ikhlas dan penuh tawakal. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika Nabi Ismail kehausan dan terus menangis. Melihat kondisi Nabi Ismail yang menangis karena kehausan, membuat Siti Hajar berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk menemukan air. Peristiwa ini kelak menjadi ibadah sa'i yang merupakan rukun umroh dan haji. Namun, usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar tidak berhasil. Lantas, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuatkan mata air. Tak berselang lama, muncullah mata air dari hentakan kaki Nabi Ismail dan berkata Siti Hajar, yaitu Zam-Zam, yang kelak mata air ini disebut air Zam-Zam yang mengalir hingga kini. Mata air ini telah berhasil merubah daerah yang gersang dan tandus menjadi daerah yang memiliki persediaan air yang melimpah. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih menjadi pusat dari perkembangan daerah-daerah sekitarnya dan dikenal dengan kota Mekah. Atas ketaatannya tersebut, Nabi Ibrahim diberi gelar Al-Khalil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan dengan kekayaan dan keluarganya?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahirnya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah memberikan izin kepada para malaikat untuk turut menguji keimanan serta ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat kaya raya. Bahkan Nabi Ibrahim disebut memiliki ternak yang jumlahnya mencapai 12.000 ekor. Akan tetapi, kekayaan yang ia miliki tidak membuat Nabi Ibrahim lupa kepada Allah. Bahkan Nabi Ibrahim tidak segan untuk memberikan apa yang ia miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anaknya sendiri. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail yang tengah berusia 7 tahun. Mendapati mimpi tersebut terus berulang, maka Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun bergegas untuk menyampaikannya kepada Nabi Ismail. Ketika hendak menunaikan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail,
para setan datang silih berganti untuk membujuk Nabi Ibrahim supaya membatalkan perintah Allah tersebut. Namun, Nabi Ibrahim telah membulatkan tekad dan mengusir para setan dengan mengucapkan basmalah sembari melemparkan batu. Hal ini di kemudian hari menjadi salah satu proses dalam ibadah haji, yakni melempar jumroh. Nabi Ibrahim kembali memantapkan niatnya dalam kepasrahan dan ketakwaan. Ketika pisau diayunkan ke leher Nabi Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghentikan perbuatan itu. Dan sebagai imbalan karena telah ikhlas dan tawakal, maka Allah mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing sebagai korban. Semenjak peristiwa tersebut, umat Islam dianjurkan untuk menunaikan ibadah korban, yaitu hewan ternak berupa kambing, domba, unta, sapi, kerbau, dan lain-lain ketika memasuki tahun 10 Dzulhijjah.